Tiap hari kita menggunakan smartphone. Tapi kalian tahu nggak sih gimana caranya adaptor yang ngecas HP kalian itu bekerja? Charger ini dicolokkan ke sumber listrik AC yang kalau dipegang pasti nyetrum. Tapi ujung kabel adaptor kenapa nggak nyetrum? Lalu di dalam kotak ini isinya apa aja? Kita akan bahas dengan sedetail mungkin. Beberapa orang mungkin sudah tahu kalau charger HP itu komponen yang bisa merubah arus AC dari PLN ke arus DC yang tidak nyetrum. Tapi kenyataannya proses pengubahan ini tidak langsung AC ke DC begitu saja. Arus AC dari sumber listrik rumah akan diubah ke DC lalu dinaikkan frekuensinya, diturunkan tegangannya, baru bisa dicolokkan ke HP kalian. Langsung saja kita bongkar di dalamnya ada apa aja sih? Ternyata ada beberapa komponen elektronik yang rasanya sangat malas untuk dipelajari. Tapi tenang saja, saya konversi ke bentuk yang lebih sederhana. Jadi, bagian pertama adalah perangkat pengubah arus. Perangkat ini fungsinya untuk mengubah arus AC menjadi DC. Di sini ada dua komponen yang terdiri dari 4 buah dioda yang dirangkai seperti ini dan sebuah kapasitor. Kabel ini terhubung ke sumber listrik rumah. Jadi saat dicolokkan, arus akan mengalir ke 4 buah dioda ini. Karena dioda itu cuma bisa mengalirkan arus searah, maka outputnya juga searah. Di atas akan mengalir arus positif, dan di bawah akan mengalir arus negatif. Di sini sebenarnya proses pengubahan arus AC ke DC sudah selesai. Tapi kalau kita lihat arus, yang dihasilkan kurang stabil. Oleh sebab itu, kita tambahkan kapasitor untuk menstabilkan arus DC dari dioda brick. Setelah itu, arus akan terbagi kedua bagian. Yang pertama, arus akan mengalir ke transformator dan satunya akan mengalir ke bagian pemuat frekuensi. Kenapa frekuensinya harus dinaikkan? Kalau kita pakai frekuensi standar, maka perlu transformator berukuran besar. Namun kalau dinaikkan frekuensinya, maka kita bisa menggunakan transformator berukuran kecil saja. Jadi bisa masuk ke charger yang ukurannya juga kecil. Untuk meningkatkan frekuensinya, di sini ada beberapa komponen elektronik seperti resistor, kapasitor, dan transistor. Arus akan mengalir ke basis transistor 1. Transistor itu seperti saklar elektronik. Kalau basisnya dikasih arus, maka kedua kaki ini akan terhubung. Sehingga arus akan mengalir ke kumparan primer transformator, melewati transistor 1 dan ke negatif. Tapi karena di sini ada resistor, maka tegangan yang ke basis juga kecil. Sehingga arus yang mampu dialirkan oleh transistor 1 juga masih kecil. Lalu di percabangan ini arus akan terbagi masuk ke kapasitor. Kapasitor ini seperti baterai. Jadi kalau dapat arus dia akan terisi. Setelah penuh dia bisa melepaskan arus tersebut. Saat kapasitor ini melepaskan arus, itu akan menaikkan tegangan pada sirkuit ini. Jadi tegangan ke basis transistor 1 lebih besar dan itu membuat arus yang mengalir ke kumparan primer juga jadi besar. Saat arus yang mengalir ke kumparan primer membesar, ini akan menginduksi kumparan tambahan ini. Sehingga tegangannya naik. Arus hasil induksi pada kumparan tambahan dihubungkan ke basis transistor 2. Sehingga kedua titik ini akan terhubung. Saat titik ini terhubung, arus dari sirkuit ini akan langsung mengalir ke negatif tanpa melewati transistor 1. Itu disebabkan karena ground transistor 2 tidak memiliki resistor. Sementara grounding transistor 1 disekat oleh resistor. Jadi arus otomatis mengalir ke sirkuit yang punya tahanan lebih kecil. Ketika ini terjadi, basis pada transistor 1 terputus. Saat ini terputus, arus pada kumparan primer akan menghilang. Menghilangnya arus pada kumparan primer juga menurunkan tegangan pada kumparan tambahan. Sehingga tidak cukup untuk mengaktifkan transistor 2. Dalam kondisi ini kita anggap basis transistor 2 kehilangan arus. Jadi arus pada sirkuit ini balik lagi ke basis transistor 1. Karena ini mendapatkan arus, maka kumparan primer hidup lagi dan itu juga akan menginduksi lagi kumparan tambahan. Setelah itu proses ini akan berulang-ulang selama charger dicolokkan. Jadi aktivitas ini akan menyebabkan efek gelombang pada kumparan primer transformator. Sehingga kumparan sekunder akan terinduksi dan menghasilkan gelombang arus DC dengan tegangan yang lebih rendah. Arus ini selanjutnya masih dialirkan ke sebuah dioda dan kapasitor untuk membuat arusnya jadi makin stabil. Jadi, itulah penjelasan tentang charger HP. Semoga bisa menambah wawasan kita semua.